Halo, ketemu lagi dengan Ewo channel tutorial dan edukasi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat semuanya. Oh ya, di video kali ini saya akan membahas tentang channel ya. Karena mungkin juga banyak pertanyaan, kenapa channelnya tidak berkembang, kenapa YouTube-nya tidak berkembang, kenapa subscribe-nya mentok, dan juga kenapa views-nya tidak bertambah. Oke, kita akan bahas kesemuanya di video kali ini. Tolong disimak dengan seksama agar ilmunya benar-benar masuk dan kalian tidak gagal paham. Oke, tentunya di sini kalian harus paham benar tentang rekomendasi dari algoritma YouTube ya. Bagaimana tata caranya, bagaimana sistemnya berjalan. Karena jika kalian tidak memahami apa itu rekomendasi YouTube, tentu kalian tidak akan bisa selalu monet. Tentu kalian tidak akan bisa selalu gajian. Karena ujung-ujungnya video Anda stuck, video Anda mentok dan tidak berkembang. Makanya Anda harus benar-benar paham bagaimana sistem yang dijalankan dari rekomendasi dari YouTube ini. Ya, sebenarnya video yang sudah kita upload itu oleh YouTube sudah direkomendasikan dan didistribusikan kepada para penonton ya. Cuman semuanya itu kembali lagi kepada kualitas video kita ya. Apakah video kita itu kategori berkualitas atau tidak? Kalau videonya berkualitas, artinya akan tayang dimanapun dan akan dilihat oleh siapapun. Tapi di sini ada dua hal yang perlu saya jelaskan ke kalian, yaitu dua hal itu ya. Itu yang pertama, sebenarnya video kalian begitu Anda upload ke YouTube itu secara langsung video itu sudah tampil di beranda ya, di beranda YouTube. Otomatis video itu akan tampil dimanapun beranda seseorang yang sudah membuka YouTube, video Anda sudah masuk ke sana. Yang kedua, video itu akan tampil di video berikutnya. Misal Anda sudah menyimak satu video hingga tuntas, pasti nanti akan muncul satu video yang disematkan. Artinya video itu bisa diklik selanjutnya gitu. Tergantung pemirsanya itu mau klik atau tidak. Intinya ketika video itu direkomendasikan di YouTube, otomatis video itu akan tampil di tayangan di pojok kiri kanan atas, dan disitulah nanti Anda tinggal klik selanjutnya, otomatis video baru itu terputar. Nah, seperti itu. Nah, lalu gimana agar bagi kita para YouTuber, para konten kreator ini bisa mendapatkan rekomendasi seperti itu? Video-videonya bisa disematkan atau ditampilkan di beranda maupun di tayangan-tayangan berikutnya di setiap video diputar oleh para penonton video, penonton YouTube. Nah, tentunya ada tiga hal yang harus kalian pelajari di sini. Ada tiga hal yang perlu kalian perhatikan. Tiga hal itu, yang pertama, buatlah penonton itu mau mengeklik video Anda. Ya. Yang kedua, buatlah penonton itu mau melihat tayangan Anda sampai selesai. Ya. Dan yang ketiga, buatlah penonton itu bisa puas dengan melihat tayangan Anda. Nah, tentunya ini tidak semudah itu ya. Artinya ketika video kalian tayang di sana, Anda bisa menyuguhkan satu tayangan yang menarik, penonton suka dengan video itu, dan dia bisa menghabiskan video kalian itu sampai selesai, dan endingnya dia bisa puas dengan tayangan itu. Pasti di sini ada hal yang perlu kita perhatikan. Supaya bisa membuat video seperti itu, langkah-langkahnya seperti apa? Ini dia caranya. Yang pertama tentunya, buatlah video yang satu tema. Kenapa? Ya, karena ketika Anda bikin videonya itu satu tema, jelas temanya, jelas nice-nya, Anda berada di tema apa, dan buatlah video itu seperti itu terus-menerus. Karena apa? Dengan begitu, algoritma YouTube akan mudah memilah-milah dan mendistribusikan video-video kalian itu sesuai dengan penonton kalian. Gitu. Karena digambarkan seperti halnya buah. Algoritma itu seperti penjual buah, sedangkan kita ini adalah buahnya. Anda kategori buah apa? Misalkan Anda buah jeruk, otomatis Anda akan dikelompokkan dengan jeruk, gitu. Nggak akan mungkin kan kalau buah jeruk akan dicampur adukan dengan buah yang lainnya, misalkan buah pir, pasti nggak akan seperti itu. Akan dikelompokkan sesuai jenisnya. Jadi itu nantinya video kalian itu akan menjadi akan direkomendasikan oleh YouTube. Tentunya ada dua hal yang ada di sini, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, video yang disukai oleh penonton ya, video yang dicari oleh penonton. Ketika seseorang masuk ke beranda YouTube, ketika dia mencari satu video, dia akan menulis satu kata kunci, mencari satu tutorial dengan klik cara untuk mendapatkan, cara memasang, cara dan yang lain-lainnya. Itu namanya keyword ya. Itu yang pertama, video yang dicari. Yang kedua, video yang mencari penonton. Video yang mencari penonton itu yaitu video itu nanti otomatis akan dikelompokkan kepada pemirsanya. Ketika tema video Anda itu sudah jelas tentang tema apa, kalau tema tentang tanaman, otomatis
video Anda akan digabung-gabungkan dengan channel-channel tentang tanaman. Kalau video Anda itu tentang kuliner, otomatis video Anda akan dikelompokkan dengan video-video sejenis tentang kuliner. Sehingga otomatis video ini akan dicarikan penonton, akan mencari penonton. YouTube akan mendistribusikan video-video kalian itu kepada penonton-penonton sesuai dengan niche mereka, sesuai dengan kesukaan mereka gitu. Jadi pastikan tema video kalian itu jelas ya, satu niche saja, jangan campur-campur. Ketika video Anda itu sudah jelas, satu niche, satu tema, YouTube akan dengan mudah mendistribusikan video kalian itu kepada para penontonnya ya. Untuk itu makanya agar video kalian itu benar-benar menjadi salah satu minat dari penonton, makanya perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, agar video kalian itu disukai oleh penonton, agar video kalian itu diminati oleh penonton, yang pertama usahakan benar. Yang pertama yaitu thumbnail. Buatlah tampilan thumbnail yang menarik ya. Jangan sampai hanya membuat thumbnail itu asal-asalan ya. Di sini perlu Anda pahami, membuat thumbnail itu tampilannya harus jelas ya. Warnanya jelas, terang ya, tulisannya jelas. Karena tampilan tulisan kita itu nanti kebanyakan berada di Android itu kan kecil ya, otomatis maksimalkan tulisannya. Maksimalkan tulisannya, yang penting jelas dibaca, jangan terlalu kecil-kecil. Sehingga kalau terlalu kecil penonton tidak mampu melihatnya. Sehingga ketika penonton tidak melihatnya dengan jelas, dia nggak akan mampir untuk mengeklik video kalian. Yang akhirnya dia hanya men-scroll video kalian lewat dari pandangan mereka. Jika dirasa kalian masih bingung bagaimana tata cara membuat thumbnail yang benar, yang bagus, yang tampilannya memikat, nah, Anda boleh melihat video-video saya, tayangan-tayangan saya seperti apa thumbnailnya. Anda bisa masuk ke profil saya, Anda lihat beberapa video itu, lalu Anda tiru baik itu kontrasnya, warnanya, font tulisannya, dan juga bentuk-bentuk gaya tulisannya. Itu Anda lihat di sana dan Anda tiru semuanya. Itu akan lebih mudah daripada Anda berpikir sendiri, menganalisa sendiri, mencari-cari sendiri. Itu akan lebih lama. Mending Anda lakukan apa yang saya ucapkan. Dan yang penting lagi perlu Anda perhatikan, dalam membuat thumbnail ini harus sesuai dengan isi dan tema videonya ya. Jangan sampai keluar terlalu jauh ya. Anda bikin video tentang tanaman, Anda menjelaskan tentang makanan, ya jauh gitu loh. Jangan sampai keluar. Sehingga ketika thumbnail ini menjelaskan isi daripada videonya, tentunya itu selaras, sejalan gitu loh. Yang kedua, pastikan dalam membuat judul itu buatlah judul yang mengandung kata kunci. Maksudnya seperti apa? Ya, ketika Anda membuat judul itu harus mengikuti alur dari isi dari konten video kalian. Harus ada kata kunci yang masuk di dalam judul itu. Karena apa? Ya seperti kita jelaskan tadi bahwa ketika seseorang masuk ke beranda YouTube, dia mencari satu tayangan video, dia akan mengeklik atau menulis satu kata kunci. Ya. Tergantung video kalian itu video tentang apa. Gitu. Kalau orang mencari tentang tutorial cara memasak ikan, lah, otomatis Anda harus menuliskan judulnya itu tentang masakan kalian. Gitu. Anda cari beberapa judul yang lain, ya, yang sejenis, yang setema. Nah, masukkan nanti judul kalian bisa mirip itu, tata caranya. Gitu. Misalkan judul itu menuliskan cara memasak ikan gabus. Nah, otomatis misalkan Anda memasak ikan apa? Ikan bandeng. Ya, tulis saja cara memasak ikan bandeng. Nah, akan muncul nanti ketika Anda mencoba untuk klik judul, misalkan Anda masuk ke beranda ya, Anda masuk ke beranda, Anda tulis di sana kata kunci cara memasak ikan gabus. Di situ akan muncul beberapa kata kunci. Cara memasak ikan gabus terbaru, cara memasak ikan gabus untuk pasca operasi, cara memasak ikan gabus untuk apa yang terupdate, atau cara memasak ikan gabus 2023. Nah, seperti itu. Beberapa kata kunci itu nanti Anda masukkan ke judul kalian ya. Jadi dalam hal ini Anda jangan terpesona melihat para YouTuber besar karena mereka tidak mengisi judulnya dengan kata kunci. Ya gini ya teman-teman, YouTuber besar itu mereka sudah punya subscriber yang besar. Mereka sudah terkoneksi dengan para subscribe-nya. Mereka sudah punya penonton yang setia menanti tayangan videonya. Jangan ikuti-ikutan seperti itu. Karena kalau Anda mengikuti pola itu, karena kalau kita masih pemula, tidak akan bisa. Karena kita ini masih mencari peminat, masih mencari penonton. Terserah ya, nanti kalau Anda sudah menjadi YouTuber besar, Anda sudah menjadi seorang YouTuber besar, penonton Anda banyak, sudah ratusan ribu, nah, silahkan Anda bikin video dengan judul ngasal pun tetap akan ada yang melihat, ada yang menonton. Karena apa? Penonton Anda itu sudah terkoneksi. Ketika Anda setiap kali upload video oleh algoritma YouTube itu, video kalian langsung didistribusikan kepada para penontonnya. Penonton akan menerima notifikasi tentang video kalian. Nah, itu bedanya di sana, ya.
Jadi urusan judul Anda pelajari yang seksama ya. Bikinlah judul yang memang benar-benar mengandung kata kunci. Jika kalian memang bingung, bisa kalian lihat video saya yang ini. Anda klik dan Anda lihat, Anda perhatikan tampilannya seperti apa. Ya minimal seperti itulah, minimal seperti itu. Anda lihat dan Anda padukan juga dengan ide-ide kalian. Anda tambah dan Anda kurang sesuai dengan keinginan kalian. Karena tentunya ini akan selaras dengan konten kalian. Konten kalian berbicara tentang apa, otomatis judulnya harus mengikuti. Minimal tampilannya, tata cara mengambil hurufnya, fontsnya, gaya tulisannya itu setidaknya ya harus sama dengan isi konten kalian ya. Yang selanjutnya, bikinlah penonton kalian itu betah menonton video kalian. Nah, ini kunci yang utama. Kenapa? Karena ketika penonton Anda itu betah melihat video kalian, melihat tayangan video itu sampai habis atau ya minimal mendekati habis lah, itu akan mempengaruhi kinerja video kalian. Algoritma YouTube akan dengan otomatis merekomendasikan video kalian itu ke banyak orang karena pastinya itu dinilai bahwa video kalian itu menarik ya, karena video kalian ditonton hingga habis. Makanya itu kembali lagi ke kualitas video kalian ya. Video kalian itu tentang apa gitu. Kalau itu video itu tentang memang sesuatu yang banyak diminati oleh orang ya, banyak dicari oleh orang, tutorial yang memang itu diperhatikan dari awal sampai akhir. Jika video kalian bicara tentang tutorial ya otomatis ketika orang klik video kalian itu berdasarkan minat dia dan juga memang dia mencari sesuatu yang dia inginkan, saya yakin mereka akan melihat tayangan itu dari awal sampai akhir. Karena yang namanya tutorial itu jika dilihat setengah-setengah tidak akan bisa. Dia butuh melihat secara keseluruhan video itu sampai habis. Jadi ketika video itu memang menarik, kontennya itu memang benar-benar isinya dibutuhkan orang melihat dengan tuntas, akan semakin banyak didistribusikan video itu kepada orang-orang yang memang setema, searah, tema itu tadi ya. Sehingga rekomendasi itu akan sesuai mesin algoritma itu didistribusikan kepada banyak orang gitu. Jadi gitu ya, semakin video itu menarik, semakin orang itu melihat video Anda itu tuntas, algoritma YouTube akan dengan sendirinya mesin itu mendistribusikan video kalian itu ke banyak orang. Sehingga otomatis video kalian itu akan ramai penonton, akan banyak views, dan akan banyak subscribe ya. Jadi gitu ya, untuk bisa membuat satu video yang menarik itu bukan karena masalah peralatan yang serba canggih. Tidak, peralatan canggih kalau Anda tidak memiliki kualitas isi konten itu sama saja. Jadi peralatan yang sederhana, lokasi di mana saja itu tidak bermasalah. Yang penting isi konten kalian itu yang dicari ya. Tayangan itu bukan karena masalah kualitas videonya, peralatannya bagus, tidak. Tapi orang akan melihat nilai dari konten kalian. Konten kalian itu karena dicari itu karena memang menarik, karena konten itu memang dibutuhkan, karena konten itu memang sesuatu yang bisa mereka jalankan dan mereka membutuhkannya gitu loh. Jadi bukan masalah peralatan atau lokasinya. Lokasi di rumah sesempit apapun itu bisa menjadi lokasi yang bisa kita jadikan tempat untuk membuat video. Tidak tergantung dengan harus lokasi yang tempat yang bagus, yang mewah di hotel, tidak seperti itu ya. Jadi intinya kembali lagi kualitas itu akan kembali pada diri kalian. Tema kalian itu akan menjadi utama di sini ya. Ketika temanya jelas, video kalian itu senada dari video satu ke video yang lain itu berkaitan. Nah, pastinya nanti penonton itu akan datang dengan sendirinya. Jadi di YouTube itu orang mencari sesuatu bukan tentang euforia ya, bukan karena misalkan kalian bikin vlog tentang kehidupan kalian, tentang kemewahan kalian, mereka tuh nggak mau tahu ya. Mereka nggak ingin ngerti hal-hal semacam itu. Karena apa? YouTube yang masuk ke aplikasi itu kalau dia memang ingin melihat video itu dia mencari sesuatu yang dia butuhkan ya, bukan ingin melihat tampilan dari kehidupan Anda yang Anda tampilkan di video seperti apa, enggak seperti itu ya. Karena kalian juga memang masih pemula. Beda lagi ketika itu seorang artis ya. Seorang artis itu apa saja yang dia tampilkan, baik itu kesehariannya atau kesukaannya, hobinya, pasti ada penonton karena brandingnya jadi dia seorang artis. Kalau kita bukan artis, bukan siapa-siapa, bikin vlog ya tentunya itu bukan sesuatu yang mudah booming ya. Jadi Anda harus melihat hal ini. Ketika Anda bikin satu video, tayangan video, memang miliki di dalamnya itu manfaat yang bisa diambil orang lain. Ya, di dalam video itu harus ada sesuatu yang bisa diambil oleh seseorang dari isi kontennya. Ketika itu terjadi, orang akan selalu menanti video-video kalian karena mereka membutuhkan video-video itu berkelanjutan. Sebuah tutorial yang memang mereka bisa menjalankan juga, mereka bisa mengaplikasikannya juga dalam video mereka, sehingga kalian akan menjadi inspirasi bagi mereka. Tayangan video kalian itu akan selalu dinanti. Makanya tak heran YouTuber besar yang setiap upload video dia langsung rame, penontonnya langsung jutaan karena penontonnya sudah trust,
penontonnya udah percaya tayangan video Anda itu berkualitas, isi kontennya itu walaupun sedikit ada manfaatnya, begitu. Yang selanjutnya kembali lagi juga pada keberadaan kita ya, kondisi kita. Anda menjadi seorang YouTube itu kalau berangkat dalam kondisi modalnya ada, itu sih mungkin nggak bermasalah ya. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Ada yang masuk ke YouTube ingin menjadi seorang YouTuber dengan kondisi pas-pasan, HP kentang ya, modal nggak ada. Nah, mau milih tema juga bingung ya, karena kalau Anda kategori pemodal kecil, tidak punya modal, HP-nya juga jadul, misalkan Anda mau membuat video tentang destinasi wisata, itu kan berat, ya nggak? Anda memilih tayangan video tentang destinasi wisata, itu Anda nilai dulu, Anda operasional untuk ke lokasi berapa, ya? Anda masuk ke lokasi itu bayar berapa, ya? Belum nanti ketika di luar kota, ya, otomatis biayanya besar. Jadi membuat konten itu harus mengikuti kondisi keuangan Anda. Kalau Anda pemula, carilah yang minim pengeluaran, minim budget. Nah, caranya ya cari di sekitar kita. Kalau Anda seorang ibu rumah tangga, keseharian Anda itu loh bisa Anda jadikan satu video. Di dalamnya bisa Anda jadikan satu tutorial. Ya, misalkan hari ini Anda melakukan membersihkan rumah, mengepel atau membersihkan alat dapur dan lain-lain, itu bisa jadi konten, ya. Anda bikin satu video yang di dalamnya itu satu tayangan yang ada manfaat. Nah, Anda bikin satu tutorial cara membersihkan peralatan dapur. Nah, Anda mengupload satu peralatan, misalkan Anda habis memblender buah, jus ya. Setelah itu Anda selesai dan Anda bikin video tata cara pembersihannya. Itu sudah menjadi konten, gitu. Atau Anda bisa menjadi kreator dengan ini handicraft. Handicraft itu murah, ya. Handicraft itu menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita ada apa? Sampah plastik, botol ya. Itu Anda bikin satu video tayangan tentang barang-barang yang menarik, barang-barang yang bisa dijadikan didaur ulang. Misalkan ada botol nganggur, Anda bikin satu tayangan botol itu Anda kreasikan menjadi sebuah botol yang kita kemas menjadi alat untuk bisa menanam tanaman. Misalkan botol itu kita isi dengan tanah dan dicampur dengan pupuk yang ini ya, pupuk tradisional. Terus Anda masukkan benih, entah itu benih cabai atau benih benih yang lainnya, Anda masukkan ke sana. Jadilah itu satu tutorial, jadi satu kegiatan dan juga jadi satu tayangan bermanfaat. Karena apa? Barang bekas bisa dipakai lagi dan bisa menghasilkan, gitu loh. Nah, ini satu ide yang bisa Anda gali dari sekitar Anda sendiri. Tidak harus mencari yang jauh-jauh di sana, ya. Jadi begitu ya. Ketika tayangan video itu memang bermutu, bermanfaat, otomatis penontonnya betah melihat video kalian dan bahkan melihatnya sampai habis. Makanya di setiap tayangan Anda harus menyematkan manfaat. Dari apa yang Anda sampaikan itu ada nilai yang terkandung yang bisa diambil oleh mereka. Tidak harus membuat satu video yang terlalu berat, ya. Jangan membuat video yang over budget, ya. Karena yang namanya YouTuber pemula, kalau kita bisa meminimalis anggaran, nah, itu akan lebih baik daripada Anda mengeluarkan banyak anggaran tapi videonya tidak berkualitas, videonya tidak ada manfaat. Itu sama aja. Makanya ketika penonton betah dengan tayangan Anda, itu berarti mereka dengan sendirinya, tidak disuruh pun mereka akan subscribe, ya. Mereka dengan sendirinya akan mensubscribe channel kalian dan akan menjadi penonton setia. Makanya di sini Anda pahami dari awal sampai akhir nilai yang tergantung dari konten yang Anda sajikan di YouTube ini benar-benar punya nilai manfaat. Jadi beberapa langkah itu yang sudah saya sampaikan Anda pahami, ya. Untuk bisa menjadi seorang partner YouTube, Anda memang harus mencari dari kualitas yang Anda miliki saat ini. Anda punya kualitas tentang apa, Anda punya kemampuan tentang apa, itu gali, ya. Gali dan terus optimasi akan menjadi satu tema yang bisa kita suguhkan kepada para penontonnya, ya. Ketika Anda sudah mendapatkan simpati dari penonton, video-video kalian itu diminati oleh mereka, ya, dengan otomatis YouTube juga akan merekomendasikan lagi video kalian ke banyak orang. Dari sinilah nanti untuk bisa mendapatkan subscribe, mendapatkan views yang banyak, itu tidaklah sulit, mudah, ya. Karena disitulah Anda punya nilai, Anda punya value, ya. Anda bukan karena masalah omongan atau cara bicara Anda yang lancar, wajah yang ganteng, atau lokasi yang mewah, nggak seperti itu. Walaupun tata bicara Anda itu juga terbata-bata, tapi memang di dalamnya itu ada nilai yang terkandung. Orang tetap akan suka kok, gitu. Karena tiap orang itu punya kualitasnya sendiri-sendiri. Tiap orang itu punya value-nya sendiri-sendiri. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan merasa tidak
tidak mampu atau tidak laku, yang penting Anda coba dulu. Oke. Jadi 3 hal itu yang sudah saya sampaikan di awal, bagaimana caranya bisa mendapatkan penonton yang tertarik dengan video kita, mau melihat video kita itu sampai habis, dan dia mau melihatnya tuntas, dan juga dia puas dengan tayangan yang kita suguhkan. Otomatis di sana nanti yang pertama pasti dia akan subscribe, yang kedua pasti dia akan like, ya. Dari kepuasan yang mereka dapatkan, mereka akan like. Yang selanjutnya pasti mereka nanti akan ikut komentar, karena dia ingin menjadi bagian dari kita, ya. Ketika 3 hal ini sudah Anda dapatkan, Anda mendapatkan penonton yang benar-benar tertarik dengan video kalian, maka pengembangan channel itu bukan sesuatu yang sulit. Pengembangan channel itu nanti dengan sendirinya akan jadi, dan booming itu nanti hanya tinggal menunggu waktu, ya. Makanya terus belajar, terus optimasi, terus perbaiki prosesnya. Yang terpenting di sini, yang namanya belajar, Anda jangan sampai bosan. Anda harus melihat banyak tayangan video yang lain dari konten kreator yang lain. Agar apa? Agar wawasan Anda bertambah, agar cara sudut pandang Anda juga tidak mentok di satu tempat, ya. Yang namanya ilmu itu tidak ada batasnya, ya. Kita punya satu ilmu, kita harus cari tambah ilmu yang lain, karena satu ilmu yang sudah kita sampaikan ke orang lain, kita otomatis kan mencari lagi tema apa lagi ya yang ingin saya suguhkan. Padahal tema itu harus sejalan, selaras dengan video-video yang sudah Anda upload. Nah, ini menjadi satu pekerjaan bagi kalian sebagai konten kreator, agar bisa menyuguhkan setiap tayangannya itu memang menarik dan diminati orang itu. Syarat di sini adalah Anda harus rajin belajar. Oke, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Jika ada manfaat yang bisa Anda dapatkan, tolong like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi atau video-video saya yang terbaru dan tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, semoga ini menjadi solusi bagi kalian semuanya dan menjadi inspirasi bagi kalian semuanya. Terima kasih.